Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba preview Poco F5 dan juga Poco F5 Pro ya. Ini smartphone kayak reinkarnasi dari Poco X3 NFC dan juga Poco X3 Pro nih. Ini smartphone akan menjadi killer cuy. Mid range killer dan juga flagship killer ini mah. Seriusan ya. Karena dilihat dari harga cuy. Nah, nanti kita coba lihat harganya berapa nih Poco F5 dan juga Poco F5 Pro. Tapi sebelumnya nih, ke Indonesia bakalan datang apa enggak nih Poco F5 dan juga Poco F5 Pro? Disayangkannya takutnya enggak datang cuy. Ya. Soalnya kalau kita coba lihat nih, Poco X4 Pro dan juga Poco X4 GT ya. Poco X4 GT yang refresh rate-nya itu bisa 144 Hz itu nggak datang cuy, nggak datang ke Indonesia. Tapi mudah-mudahan nih Poco F5 dan Poco F5 Pro bisa datang. Dan satu lagi nih, Poco X5 Pro kayaknya nggak bakalan datang deh cuy ke Indonesia. Makanya nanti diganti oleh Poco F5 dan juga Poco F5 Pro. Oke, mudah-mudahan ya. Nah, di sini kita akan coba bahas dulu Poco F5 nih ya. Nah, kalau kita coba lihat dari desain, nah jujur teman-teman ya, saya lihat di channelnya YouTuber Cupu itu membahas Redmi Note 12 Turbo ya. Bahkan ada seri special edition Harry Potternya. Kalau kita coba lihat desainnya sama persis cuy dengan Redmi Note 12 Turbo ya. Bahkan chipsetnya juga sama, Snapdragon 7 plus Gen 2 ya, Gen 2 cuy. Yang skor Antutunya bisa nyampe 900.000. Wah, luar biasa sih ya. Bahkan Poco F4 yang harganya sedikit lebih mahal itu nggak bisa nyampe cuy. Dan lucunya memang ya, Poco F5 itu lebih murah daripada Poco F4. Waduh, gimana coba ini marketingnya cuy? Apakah yang Poco F4 atau yang sudah beli Poco F4 ini nggak nyesal nih nanti ya? Oke ya. Nah, selanjutnya di sini untuk beratnya itu cuman 180-an gram ya, 181 gram cuy. Ringan ini. Memang sih series F itu seperti Poco F3 saya ini menjadi HP oke juga nih, favorit juga saya nih ya. Emang desainnya tipis cuy dan ringan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita coba lihat display, ini pastinya sudah menggunakan layar AMOLED cuy. Layar AMOLED pastinya ya. Dan yang saya garis bawahi memang di sini untuk Poco F5 ini dari prosesor sih, itu sih ya. Poco ya, Poco itu gebrakannya performance, saingannya IQ ya. Oke. Nah, ini ya IQ juga kan itu ke performance gitu kan. Ininya, marketingnya ataupun ya jualannya gitu. Ini Poco F5 atau ya memang series Poco itu udah terkenal performance. Makanya Poco F5 di sini luar biasa cuy ya. Kemudian yang pasti yang penyuka gaming ini pasti bakalan seneng banget cuy. Karena sudah menggunakan Adreno series 7 ya. Series 700 ya, 730. Kalau kita coba lihat Antutu score itu di bagian grafik itu bisa nyentuh angka 230.000 atau 240 ribuan itu dalam grafiknya aja cuy, bukan dari chipsetnya. Kan itu edan cuy. Luar biasa itu Poco F5. Makanya skor Antutunya bisa nyampe 900.000. Keren sih. Selanjutnya di sini terkait kamera nih. Kameranya sudah menggunakan OIS cuy ya. Mantap nih. Optic Image Stabilizer ya. Pastinya foto malam ataupun kalau kita ingin coba rekam video pastinya jauh lebih stabil karena ada OIS cuy. Aduh, luar biasa ini memang ya. Kemudian kalau kita coba lihat untuk sistem operasinya itu sudah menggunakan Android 13 dan MIUI 14 ya. Pastinya akan mendapatkan update lagi nanti Android 14 sampai Android 15. Nggak tahu MIUI-nya nggak tahu sampai MIUI berapa nih dapatnya cuy. Seperti itu ya. Pastinya security patch dan lain sebagainya akan dapat ya. Nah, ini pas perilisan sudah menggunakan Android 13 cuy. Tinggal nanti nunggu Android 14, Android 15. Ini luar biasa sih. Keren sih sumpah cuy ya. Nah, kemudian untuk perekaman video ya. Perekaman video di sini udah enggak cuman 30
fps. Cuman sampai 1080p enggak cuy. Poco F5 sudah sampai ke 4K cuy ya, 30 fps. Mantap lah pokoknya ya untuk kamera ya. Oke, untuk gaming udah nggak diragukan lagi pastinya ya. Tadi kan kita sudah bahas tuh, dengan menggunakan Adreno 700 series itu game apapun dilibas. Bahkan Genshin Impact dengan settingan low atau settingan rendah dengan 60 fps bisa stabil di 58 sampai 60 fps. Kan luar biasa cuy. Luar biasa cuy. Ya, seperti itu ya. Oke. Itu ya teman-teman, mungkin di sini untuk Poco F5 ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba bahas Poco F5 Pro. Nah, Poco F5 Pro dari desain ini beda. Kalau nggak salah ini rebrandingnya dari HP apa ya, lupa saya cuy. Redmi K berapa gitulah yang jadi Poco F5 Pro ini ya. Karena dia menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, Gen 1 cuy. Itu skor Antutu sudah 1 juta lah. Ini hampir 11-12 dengan Poco F4 GT. Cuman bedanya dengan Poco F4 GT kameranya masih belum OIS kalau nggak salah. Kalau F4 GT cuman ya ada triggernya doang sih. Itu aja sih yang membedakan ya. Beda yang paling mencolok itu. Kalau F4 GT itu ada triggernya. Kalau F5 Pro itu nggak ada cuy. Ya. Bahkan dia kameranya juga di sini sudah menggunakan OIS untuk Poco F5 Pro ini. Wow. Dan lebih edannya lagi, ini ada varian yang 512 GB untuk penyimpanan internalnya. RAM-nya nyampe ke 12 GB. Nah, kalau kita coba lihat untuk di versi Redmi Note 12 Turbo itu ada yang sampai 1 TB cuy untuk internalnya dan RAM-nya 16 GB. Ini Snapdragon 7 Gen 2, ini luar biasa banget ya. Jadi dia bisa nampung atau chipsetnya bisa ngangkat sampai 1 GB itu. 1 tera cuy, 1000 GB loh. Ini luar biasa sih. Luar biasa sih, keren ya. Seperti itu. Jadi ini saya sudah nggak sabar nih cuy. Udah nggak sabar ya. Pengen upgrade ya Poco X3 NFC jadi Poco F5, Poco X3 Pro jadi Poco F5 Pro. Itu sih. Ini yaitu reinkarnasi dari HP Poco X3 nih pada masanya nih ya. Kalau teman-teman tahu Poco X3 Pro itu jutaan unit cuy, jutaan. Nggak tahu nanti di Poco F5 seperti apa. Kalau kita coba lihat harganya nyentuh angka 6 juta ataupun nyentuh angka 5 juta sekian, wow itu luar biasa cuy. Atau Poco F5 aja, Poco F5 yang pakai Snapdragon 7 plus Gen 2 itu udah harga 4 juta di Indonesia. Wow, laris manis tuh, pasti akan jadi barang paling goib tuh coy. Itu mah pasti menjadi mid range killer. Menjadi mid-range killer coy. Gelarnya itu pasti coy. Oke, itu aja ya teman-teman, sedikit cerita terkait Poco F5 dan juga Poco F5 Pro. Jadi di sini saya sudah benar-benar nggak sabar nih cuy. Kita lihat nanti aja informasi yang lebih baru ya terkait Poco F5 dan Poco F5 Pro. Apakah bisa datang ke Indo atau tidak? Kalau enggak sih sedih cuy. Sedih cuy. Ini belum upgrade saya ya. X3 NFC masih ada, X3 Pro masih ada. Kita upgrade ke Poco F5 ke Poco F5 Pro cuy. Oke, tapi Poco X3 Pro saya kalau dilepas kira-kira ada yang mau terima nggak nih? Oke ya. Itu aja teman-teman ya. Semoga di sini bisa apa ya? Di sini saya cuma cerita dan ya preview singkat yang memang menurut saya menarik banget loh dari kedua smartphone ini cuy. Itu ya pendapat saya. Dan kalau misalkan teman-teman bagaimana bisa komen di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sip.